Suatu saat nanti ku tinggalkan semua. Ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa. Tak ada yang dapat memisahkan kita selamanya. Ku tatap tempatku berpijak, bumi yang indah tempatku ada. Ku tahu ini tak selamanya. Ini bukan rumahku. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua. Ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa. Tak ada yang dapat memisahkan kita. Suatu saat nanti ku tinggalkan semua. Ku pulang ke rumahmu Bapa. Suatu saat nanti kita akan berjumpa. Tak ada yang dapat memisahkan kita. Tak ada yang dapat memisahkan kita. Selamanya. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati mengasihimu seperti Yesus. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati menghormatimu seperti Yesus. Beriku hati seperti Yesus, mengasihi, menghormati Bapa di surga. Beriku hati seperti Yesus, taat sampai mati di kayu salibnya. Aku minta kepadamu ya Bapa, hati mengasihimu. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Saya ingin lihat tangan-tangan yang hatinya bersuka cita sore hari ini. Untuk ibadah raya kita yang pertama, boleh angkat tangannya. Haleluya. Kita berikan kemuliaan hanya bagi Tuhan, amin. Mari saya undang semua untuk kita bangkit berdiri. Kita buka ibadah ini di dalam doa. Sungguh hati kami limpah dengan syukur Bapa. Kami sungguh bersuka cita untuk keberadaan kami sore hari ini. Sungguh penyertaan, penjagaan Tuhan boleh kami rasakan di sepanjang hidup kami. Kami ingin bersyukur bersama pada sore hari ini. Terlebih kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Berkati kami melalui ibadah ini Bapa. Segala hormat kemuliaan kami persembahkan hanya bagi Engkau, Elohim Yahweh, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya bersama dengan saya katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu berikan salam ke kiri kanan. Katakan aku bersyukur bertemu denganmu. Haleluya. Mari sama-sama kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan di sepanjang hidup kita. Kalau hari ini kita boleh berdiri semua karena Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, kasih-Mu tak berubah selamanya, selamanya. Cinta-Mu Tuhan, cinta-Mu amin, selalu ada, tak pernah tinggalkan, tak pernah berubah. katakan Dia Immanuel, Dia Immanuel, Dia Immanuel, selalu ada, selalu beserta bersama kita. Dia Immanuel, Dia Immanuel, Allah yang setia di dalam kita selamanya. Immanuel. ini kami yang bersyukur untuk penjagaan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami Bapa. Mari kembali bersama nyatakan kepada Tuhan, kasih-Mu tak berubah ya Bapa. Kasih-Mu tak berubah selamanya, selamanya. Cinta-Mu, cinta-Mu selalu ada, selalu ada, amin, tak pernah tinggalkan, tak pernah berubah. Dia Immanuel, Dia Immanuel, selalu ada, selalu beserta bersama kita. Dia Immanuel, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Allah yang setia di dalam kita selamanya. bersama Dia Immanuel, Dia Immanuel, Dia Immanuel, selalu ada, selalu beserta bersama kita. Dia Immanuel, Dia Immanuel, Dia Immanuel, Allah yang setia di dalam kita selamanya. katakan Engkau tak pernah tinggalkan kami Tuhan. Di saat kami lemah, Engkau
Engkau pegang tangan kami, Engkau mengangkat kami saat kami jatuh. Terima kasih Tuhan. Dia Immanuel, Dia selalu ada, selalu beserta bersama kita. Dia Immanuel, Dia Immanuel, Allah yang setia di dalam kita selamanya. Dia Immanuel, Dia Immanuel, Dia Immanuel. Kau Allah yang setia Bapa, selalu ada, selalu beserta bersama kita. Dia Immanuel, Dia Immanuel, Allah yang setia di dalam kita selamanya. Allah yang setia, Allah yang setia di dalam kita selamanya. Sekali lagi, Allah yang setia, Allah yang setia di dalam kita selamanya. Sama-sama katakan Immanuel. terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu, buat kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Yang bersyukur berikan kemuliaan terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin Bapak Ibu. Karena itu tak ada cara lain bagi kita untuk membalas kebaikan Tuhan selain hidup menyenangkan hati Tuhan dan membuat Tuhan tersenyum melihat hidup kita. Haleluya. Mari sama-sama bertepuk tangan bagi Tuhan. Mari katakan, Ku ingin buatmu tersenyum saat kau memandang diriku. Ku hanya ingin engkau bangga memiliki anak serupa gambarmu, Bapa. Ku senangkan hatimu, amin. di sepanjang jalan hidupku. Setiap saat, Setiap saat, setiap waktu, jadi berkat untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Sampai kau dapatiku berkenan di hadapan-Mu, ku kan terus berjuang selama masih ada waktu dan kesempatan. Hidup untuk senangkan-Mu, sampai kau dapatiku berkenan di hadapan-Mu, ku kan terus berjuang selama masih ada waktu dan kesempatan. hidup untuk Hidup untuk senangkan-Mu. senangkan-Mu. Amin. Ini kerinduan kami Tuhan. Biar hidup kami menyenangkan hati-Mu. Mari dengan segenap hati-Mu kembali nyatakan kepada Tuhan. Kami ingin buatmu tersenyum melihat hidup kami Bapa. Ku ingin buatmu tersenyum saat kau memandang diriku. Ku hanya ingin engkau bangga memiliki anak serupa gambarmu, Bapa. Amin. Ku rindu senangkan hatimu di sepanjang jalan hidupku. Setiap saat, Setiap saat, setiap waktu, jadi berkat untuk kemuliaan-Mu, Tuhan. Sampai kau dapatiku berkenan di hadapan-Mu, ku kan terus berjuang selama masih ada waktu dan kesempatan. Hidup katakan sampai kau dapatiku berkenan di hadapan-Mu,
ku kan terus berjuang selama masih ada waktu dan kesempatan, hidup untuk senangkanmu. Terima kasih Tuhan. Selagi masih ada waktu dan kesempatan, kami mau berjuang menyenangkan hatimu, hidup senangkanmu Tuhan. Sampai kau dapati ku berkenan di hadapanmu, ku kan terus berjuang selama masih ada waktu dan kesempatan, hidup untuk senangkanmu. Sampai kau dapati ku berkenan di hadapanmu, ku kan terus berjuang selama masih ada waktu dan kesempatan, hidup untuk senangkanmu, hidup untuk senangkanmu, hidup untuk senangkanmu. Hidup kami hanya untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Haleluya. Yang hidupnya mau senangkan Tuhan boleh bilang haleluya. 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 Karena hidup kami hanya anugerah-Mu Tuhan. Kami bawa hidup untuk menyenangkan Engkau saja. Mari sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Hidupku sekarang ini karena anugerah-Mu, saatnya bagiku kini, saatnya bagiku ini. Hidupi kehendak-Mu, tidak akan pernah, tidak akan pernah ku sia-siakan hidupku sekarang ini. Hidupku sekarang ini karena anugerah-Mu, saatnya bagiku ini, saatnya bagiku kini. Hidupi kehendak-Mu, hidupi kehendak-Mu, tidak akan pernah, tidak akan pernah sia-siakan. Karena Kau telah tebus diriku, ku mau hidup bagi-Mu. Karena Kau telah tebus diriku, ku mengabdi bagi-Mu Tuhan. Ini kami yang mau mengabdi bagi Engkau dan kerajaan-Nya, ya Allahku, ya Bapakku. Kembali katakan hidupku sekarang ini karena anugerah, saatnya bagiku kini, saatnya bagiku. Hidupi kehendak-Mu, hidupi kehendak, tidak akan pernah, tidak akan pernah sia-siakan. Karena Kau telah tebus diriku, ku mau hidup bagi-Mu Tuhan. Ku mau hidup bagi-Mu karena Kau telah tebus diriku, mengabdi bagi-Mu. Ku mengabdi karena Kau
diriku, hidup bagimu, Ku mau hidup bagimu. karena kau telah tebus diriku. Mengabdi bagi Tuhan saja, ku mengabdi walaupun dunia, walaupun dunia. Begitu indahnya, begitu takkan ku berpaling, takkan ku berpaling. Ini janji kami Tuhan, ini walaupun dunia, walaupun dunia, begitu indahnya, begitu indahnya, takkan ku berpaling, takkan ku berpaling. Ini janji kami sore hari ini Tuhan, ini janjiku, karena kau telah tebus diriku. Ini kami yang mau memberikan hidup bagi Tuhan. Ku mau hidup bagimu, karena kau telah tebus diriku. Ku mau, karena kau telah tebus diriku. Ku mau hidup bagimu, Ku mau hidup bagimu. karena kau telah tebus diriku. Ku mengabdi, Kaulah Allah, Kaulah Allah yang bertata di hidupku selalu. Tiada yang dapat gantikanmu di hatiku. Ku mau hidup bagimu Tuhan. Sekali lagi yang paling meriah bagi Allah Elohim Yahweh. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Haleluya. Kami selalu bilang kami mau hidup bagi Tuhan, kami mau mengabdi sama Tuhan. Oleh sebab itu kami jaga hidup kami, karena kami nggak tahu kapan limit waktu umur hidup kami habis Tuhan. Tapi yang kami tahu selagi masih ada kesempatan dalam hidup kami, kami mau terus berjuang mengupdate diri kami, supaya saat kesempatan itu habis, ketakutan, keterpisahan akan Engkau tidak menjadi bagian kami. Karena kami tahu kemana kami akan pulang nanti. Ini kami yang berkomitmen untuk terus mengupdate hidup di hadapan Tuhan. Mari sama-sama katakan sama Tuhan. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku Tuhan. Kembali sampaikan di hadapan Tuhan. Ku
Ku tak tahu sampai kapan hari hidupku, akhir hayatku ini tidak menentu. Namun yang pasti perjalanan hidup ini berakhir di suatu saat nanti. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan kemenangan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Sebelum akhir hidup kami mau berjuang sampai dengan sempurna ya Bapakku. Sebelum hari akhir hidupku tiba, sebelum semua kesempatan tiada. Ini perjuangan kami, ku kan berjuang dalam pertandingan iman, mengakhiri dengan hanya satu rinduku, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan, hanya satu rinduku, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan. Ini rindu dan janji kami di hadapan-Mu, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tuhan serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan. Sekali lagi dengan sadar kami mau berkata, hanya satu kerinduan, hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan
Biar Engkau melihat setiap perjuangan kami. Di sisa waktu yang tidak tahu kapan akan berakhir, kami mau berjuang senangkan-Mu, senangkan-Mu ya Bapakku. Hidup untuk senangkan-Mu, hidup membuat senyum di wajah-Mu. Ini janjiku, senangkan-Mu. Ini kami yang berjanji untuk senangkan Tuhan, yang memberi segenap hidup bagi Tuhan, yang sampai sisa waktu terakhir kami persembahkan sama Tuhan. Dengan apa yang kami punya, kami berjanji, kami berjanji. Engkau lihat janji kami, Engkau lihat perjuangan kami, Engkau lihat air mata kami. Ini kami Tuhan. Hanya satu yang kami mau tuju, sempurna seperti Engkau ya Tuhanku, Tuhan Yesus. Kau yang ku tuju. Engkau lihat perjuangan kami, Engkau lihat setiap air mata yang berjuang menuju Engkau. Engkau lihat kesungguhan hati kami. Kau satu-satunya yang ku tuju. Kami mau rilis semua yang melukai Tuhan. Kami mau tinggalkan. Kami mau serahkan hidup bagi-Mu di altar-Mu sebagai korban yang siap Engkau bakar habis. Menyenangkan hati-Mu. Ini janjiku. Senangkan-Mu ya Bapakku. Sampai tutup usiaku, lebih dan lebih lagi, lebih dan lebih lagi. Menyenangkan hati Tuhan, bergerak terus menuju ke depan, menyampai Engkau Tuhan, lebih dan lebih. Hanya Engkau yang kami andalkan, hanya Engkau yang kami andalkan. Roh Kudus memberi kami kuat. Kami bersyukur Engkau ku andalkan. Engkau yang kami andalkan. Oleh sebab itu kami butuh Engkau lebih dan lebih lagi. Setiap waktu, setiap hari, lebih lagi menyenangkan-Mu, lebih lagi menyenangkan-Mu ya Bapakku. Terus kami bawa hidup kami upgrade hidup kami untuk menyentuh kesucian-Mu. Untuk menyentuh tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Kau segalanya bagiku. Kau yang ku andalkan, Kau yang ku kejar, Kau yang membalut setiap kami dengan kasih-Mu. Engkau peluk kami, dengan kebaikan-Mu Engkau tuntun kami. Kau yang ku andalkan. Kami tidak bisa jalan sendiri tanpa Tuhan. Kami perlu arahan-Mu supaya kami tahu kemana kami pulang nanti. Kau satu-satunya sumber hidupku, kekuatanku di dalam-Mu. Kaulah yang ku kejar, perhentianku bersama-Mu. Di
di langit baru dan bumi yang baru. Ini yang kami tuju, ya Bapakku, ya Allahku, yang ku sembah hanya dirimu. Terus sampaikan pengagungan kepada Dia, Allah Elohim Yahweh, pusat sesembahanku. Kepada Tuhan Yesus Kristus yang menjadi teladan hidup kita, yang membawa kita mengerti apa yang harus kita buat sebagai persembahan di hadapan Allah kita. Kau mengenal setiap kami, ya Allahku. Kami persiapkan hidup kami yang sementara ini untuk kekekalan kami nanti. Oleh sebab itu Tuhan, apapun yang menghalangi kami mau rilis semua di sini. Kami nggak mau bawa pulang lagi Tuhan. Kami mau lepas di sini saja sudah. Kami mau pulang dengan hati yang utuh sama Tuhan saja, sama Allah Elohim Yahweh, pusat sesembahan kami. Supaya saat kami pulang kami boleh berkata, sungguh aku dilawat secara pribadi oleh Bapakku, oleh Allahku, Allah Elohim Yahweh. Supaya saat kami menghabiskan waktu kami di bumi dan masuk dalam pengadilan-Mu, kami tahan berdiri di dalam kekudusan-Mu ya Bapa. Jikalau ini menjadi kerinduan Bapak Ibu saat malam hari ini, saya undang kita semua bangkit berdiri, bilang sama Allah Elohim Yahweh, aku gak mau masuk pengadilan-Mu dan aku tidak kuat. Aku mau latih hidupku mulai saat aku di bumi, supaya saat aku masuk pengadilan-Mu, Engkau mengenal aku ya Bapa. Mari sama-sama katakan di hadapan. Saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhanku, ini kami Tuhan. Ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapatiku tak bercela di mata-Mu Bapa. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang saat ku di pengadilan-Mu ya Bapakku. Saat ku di pengadilan-Mu ya Tuhanku, ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapatiku tak bercela di mata-Mu Bapa. Kau layakkan. Ini satu-satunya kerinduan kami. Kami persiapkan hidup kami supaya sampai di kekekalan nanti bersama-Mu. Saat ku kami mau rilis semua yang melukai Engkau Tuhan. Kami mau lepaskan di tempat ini, tidak mau kami bawa pulang lagi. Ku tahan berdiri. Ya, Dia ada bersama saudara dan saya malam hari ini. Rilis semua yang melukai Tuhan, lepas di sini. Yes Lord, amen, amen. Di mata-Mu Bapa, Kau layakkan yang sungguh di hadapan Tuhan. Dengan komitmen dan janji kami bilang, saat ku di pengadilan-Mu, saat ku saya udah kabarnya kereta Joni Kilapong, ya Tuhanku, ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Kau dapatiku tak bercela
Mari angkat tanganmu dua-dua sungguh-sungguh. Katakan sama saya. Lebih sungguh sembah Tuhan. Saat ku di pengadilan-Mu, ya Tuhan, ya Tuhan, ku tahan berdiri ya Allah. Ku tahan berdiri di hadapan kesucian-Mu. Bapa Yahweh, kami persiapkan diri kami sebelum hari pengadilan tiba ya Allah. Di mata-Mu Bapa, Kau layakkan ku masuk ya rumah Bapa yang baik. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang baik. Kau layakkan ku masuk rumah Bapa yang bagai. Bapa Elohim Yahweh dan Tuhan Yesus Kristus Putra Tunggal Allah, kami sangat membutuhkan firman. Taruh perkataan-Mu dalam pikiran, perasaan, dan hati hamba. Taruh perkataan-Mu dalam lidah mulut hamba. Kunci kami dalam ruangan kekudusan. Kunci kami dalam ruangan kehendak Bapa Yahweh saja. Biar kami semua terkunci dalam hadirat-Mu, dalam kehendak Bapa. Kami menghormati firman-Mu ya Allah. Baik kami yang ada di sini Bapa maupun yang mengikuti secara live streaming. Bapa, izinkan hamba-Mu berbicara atas nama-Mu untuk menyampaikan isi hati Bapa dalam tuntunan Roh Kudus di dalam hadirat Bapa. Biar Roh-Mu yang kudus terus bergerak menyertai pemberitaan firman-Mu dari awal sampai akhir. Dan berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, bersama-sama katakan amin. Baik. Shalom. Sekali lagi shalom. Apa kabar semua? Bisa dilewati, puji Tuhan. Bapak Ibu, ini adalah ibadah perdana dari Corpus Delicti Ministry. Thank you. Dari Corpus Delicti Ministry. Ini adalah pelayanan untuk menjawab kebutuhan bagaimana kita harus melanjutkan ajaran Bapak Erastus Sabdono sebagai Bapak Rohani kita untuk terus diajarkan ke semua orang bahkan di seluruh dunia, bukan cuma di Jakarta dan di Indonesia. Amin. Dan saya memiliki kewajiban untuk melanjutkan setelah saya mendapatkan ajaran ini, mengubahkan hidup saya dan keluarga dan jemaat yang saya gembalakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus sepakati dan harus samakan persepsi kita bahwa ajaran dari Bapak Eras ini bukan sekedar pengetahuan biasa, tapi ini sudah masuk kepada level pewahyuan. Saya termasuk orang yang sangat suka belajar. Kalau kita bicara tentang pewahyuan pasti lebih di atas levelnya daripada sekedar pengetahuan. Dan pewahyuan tidak dapat dimiliki oleh orang-orang yang tidak mau membayar harganya. Amin. Kalau kita belajar mengikuti proses perjalanan perubahan ajaran Bapak Eras, itu beliau tidak menemukan dalam 1-2 tahun ajaran ini. Tapi mungkin berusia 47 tahun. Berakhir dengan sakit, betul? Artinya, ajaran ini telah mengorbankan beliau waktu, tenaga, bahkan kesehatan.
Dan kita harus menghargai lebih dari apapun. Kebenaran tak bisa digantikan dengan apapun. Amin. Kebenaran yang berasal dari jantung hati Allah tidak bisa digantikan dengan apapun, Bapak Ibu. Maka saya sudah siap, kalaupun orang mau tembak saya karena melarang saya mengajar ajaran ini, saya siap. Hidup cuma 70 tahun, Bapak Ibu. Kita juga sungguh-sungguh hidupi firman seperti Yesus dan tidak sungguh-sungguh juga sama-sama lelah. Betul? Betul? Sama-sama capek juga. Sama-sama juga akan ada masalah kok. Betul? Maka perjuangan kita harus pastikan bahwa kita harus mengarahkan perjuangan kita dengan mengorbankan waktu, tenaga, uang, apapun itu. Harus kepada hal yang bernilai kekal. Amin. Jangan jadi orang yang bodoh. Makanya jalan ini tidak mudah dan tidak lebar. Jalan ini sempit dan sepi. Tidak semua ingin mengikuti jalan ini. Jadi Bapak Ibu jangan ikut-ikutan. Misalnya, wah kalau cuma sedikit ngapain? Bapak Ibu, jalan ke surga masing-masing. Setuju? Masing-masing kan bertanggung jawab. Makanya saya berikan tema, ruang pengadilan. Semoga tema ini bisa mencelikan mata kita dan terus-menerus menggetarkan hati kita. Agar kita tidak lupa diri ada di dunia ini. Amin. Kita hanya sementara. Kita harus betul-betul marah dengan keadaan diri kita, hati kita yang selalu ingin berjalan di jalan yang mudah dan menyenangkan. No. Dari Kejadian sampai Wahyu, dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Anda tidak akan menemukan orang-orang yang ketika berjumpa dengan Elohim Yahweh, mereka hidupnya enak. Betul? Semua hidup orang ini habis bagi Allah. Karena itu namanya pertukaran. Amin. Amin. Anda tidak bisa menerima hidup Allah dengan bercampur dengan hidupmu dalam dirimu sendiri. Hidupmu harus keluar. Amin. Harus dikeluarkan. Baru kita bisa menerima hidupnya Yesus Kristus yang telah mencapai kesempurnaan. Amin. Hanya satu pribadi yang telah mencapai kesempurnaan pikiran, perasaan, dan kehendaknya dan seluruh kehidupannya dari lahir sampai mati. Yang mewakili pikiran, perasaan Bapa Yahweh. Yang mewakili kehendak Allah, dialah Kristus Yesus. Gak ada yang lain. Amin. Gak ada Bapak Ibu. Allah itu roh, kita gak bisa contoh, betul? Kita gak bisa mengikuti sesuatu yang tidak kelihatan. Maka dalam cara Allah bekerja, Allah pasti menggunakan yang namanya perantara, betul? Betul? Paham Bapak Ibu? Selalu. Ibrani 1 ayat 1 sampai 3. Ibrani 1 bilang ayat 1. Pada zaman dahulu kala Allah telah berbicara melalui perantaran nabi-nabi kepada nenek moyang kamu. Betul? Selalu. Allah tidak pernah turun langsung. Halo? Selalu ada perantara. Itu pola Allah. Nah ini penting sekali. Tetapi ayat 2 bilang, tetapi pada zaman akhir ini Allah telah berbicara melalui perantaran anaknya. Yang sah. Nama Yesus banyak. Di Filipina, Meksiko banyak. Betul? Tapi yang lahir dari di Nazaret, yang mengenapi ratusan nubuatan hanya Yesus yang lahir di Bethlehem. Amin. Amin. Halo. Tepat. Semua digenapi dalam diri Yesus. Dan kepada dia Allah mendelegasikan semua kuasa, otoritas, kedudukan. Semua. Bahkan misi penebusan, misi penyelamatan. Termasuk pengadilan, penghakiman. Allah hakim tunggal. Tapi Yesus mendapatkan delegasi. Amin. Amin Bapak Ibu. Nah makanya saya mulai dengan ini. Bapak Ibu tidak boleh belajar ajaran ini hanya karena Bapak Ibu pengen menambah pengetahuan teologi. Ajaran ini akan mendesak Anda untuk Anda bisa menghabisi dirimu sendiri. Amin. Siap Bapak Ibu? Siap? Siap? Coba colek kanan kiri dulu. Bilang waktu ngomong siap sadar gak ini? Hah? Siap gak Evan? Sebut nama lagi. Bapak Ibu kita kalau ibadah tidak boleh takut-takut. Ini bukan di Iran, di Timur Tengah. Anda beribadah bukan curi orang, curi barang orang. Halo, ibadah kok takut-takut? Nggak usah takut ya. Kita beribadah melayani bebas merdeka, tidak perlu. Kenapa kita harus takut? Kalau kita salah kita baru takut. Kita benar, amin? Amin? Waduh, nggak usah takut, ngapain takut kita?
Takut siapa? Halo? Harus merdeka kita ibadah, amin. Kalau Anda takut, nggak usah datang lagi besok. Atau minggu depan, atau 2 minggu depan. Saya nggak butuh orang-orang yang penakut. Sorry. Jalan ini sepi, Pak. Halo? Siap Bapak Ibu. Kan saya sudah ngomong dari awal ketika saya bikin PA ini kan. Saya mau menghabiskan hidup saya dengan Kopassus. Setuju Bapak Ibu? Kalau Satpol PP ngapain kita berkumpul-kumpul di sini? Amin. Jauh-jauh dari Kupang, ya kan? Betul kan? Betul nggak? Hidup cuma sekali, Pak. Ngapain? Takut apa kamu? Halo? Orang-orang bersama saya pasti orang-orang gila semua. Kalau Anda setengah gila, keluar sudah. Nggak usah datang lagi. Nah, ini saya ngomong serius. Saya serius loh. Dari dulu, puluhan tahun saya melayani tidak pernah saya setengah-setengah hati. Dan orang bersama saya tidak pernah setengah-setengah, Pak. Tanya semua sama di Kupang tuh. Nah, sekarang Rehoboth Surabaya, makin gila kan? Dulu belum gila kan? Ya karena yang masuk gembala gila jadi gila semua. Loh, untuk apa kita mau setengah-setengah gila? Benar nggak, Bang Roy? Iya toh? Berenja, iya toh? Kita sama-sama Manado, nggak boleh. Manado itu nggak ada yang penakut, amin? Setuju nggak? Loh kita, dulu saya mantan ketua Ormas, saya begitu gila untuk kejahatan, rela mati, apalagi untuk Kristus, amin? Amin? Kalau tepuk tangan ini jangan setengah-setengah hati, Bu Amel. Kita tidak mencari jumlah, kita mencari orang yang siap mati hidup bersama Tuhan. Amin, saudara. Jadi kalau Anda yang datang, Anda hanya pengen menengok, banyak nggak mereka? Anda salah tempat. Atau hanya mengintai kita di sini, Anda salah. Saya tidak pernah takut dengan manusia saya. Halo, karena Elohim Yahweh kita ini hidup. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Anda cari Tuhan di sini. Bukan cari Johnny Kelapong. Johnny Kelapong ini hamba Tuhan biasa dari kampung Kupang. Di Jakarta banyak hamba Tuhan hebat. Saya hanya melayani orang-orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Yang mencari kebenaran, yang hidupnya mau dipersembahkan bagi Tuhan. Tidak setengah-setengah. Bilang kanan kiri, tidak setengah-setengah. Amin Pak Jong. Saya sebut nama supaya nggak usah takut-takut. Kalau sama saya nggak usah main-main setengah-setengah hati. Kita gas sama-sama. Karena nanti di pengadilan bertanggung jawab juga masing-masing. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Maka tadi saya ketemu Pak Kiong, Pak Franky Chong dan Pak Timotius Tahan. Saya bilang saya ada buka ministry, Corpus Delicti Ministry untuk mengajarkan monoteisme. Mereka senyum-senyum. Nggak pernah tertutup saya nggak pernah sembunyi-sembunyi. Lah, sembunyi apa saya? Halo? 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 Paham Bapak Ibu? Nggak perlu sembunyi-sembunyi, ngapain? Lu kita cari Tuhan, kita belajar kebenaran kok. Kita melanjutkan ajaran Bapak Eras kok. Amin? Paham Bapak Ibu ya? Mari kita mulai. Oke, pasang safety belt saudara. Siap mengalami goncangan? Ada banyak turbulensi dalam perjalanan kita nanti Bapak Ibu. Siap? Siap? Siap Bapak Ibu ya? Bapak Ibu harus tahu bahwa ajaran monoteisme ini adalah ajaran yang benar. Kita akan buktikan nanti. Bapak Eras mereinterpretasi. Dari Tritunggal, dianggap 3 Allah. Memang hanya cuma 1 Allah dan itu bukti. Jelas Alkitab mengatakan. Ulangan pasal 6 ayat 4. Amin. Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu esa. Amin. Amin. Tidak ada kata lain. Esa. 1. Tunggal. Itu ulangan 6 ayat 4. Ini kredonya Israel Pak. Jadi kalau kita belajar tentang Allah, tidak boleh keluar dari kredo Israel. Amin. Karena tidak ada kitab yang lebih jelas, lebih dapat dipertanggungjawabkan. Mengajarkan tentang siapa Allah yang benar. Hanya kitab Taurat. Amin. Setuju Bapak Ibu? Yang diajarkan oleh siapa? Oleh Musa Pak. Belum pernah ada orang yang berjumpa dengan Allah yang sedekat dan sejelas Musa. Amin. Hanya Musa. Makanya kalau saya bawa grup ke Holy Land, saya pasti bawa ke kaki Gunung Sinai. Walaupun ada pertentangan. Oh bukan di situ tempatnya. Di Arab. Ya suka-suka toh. Itu kan masalah kepentingan wisata. Betul? Karena pikir saya bodoh kali ya. Saya yakin di situ sudah. Masa mau pindah ke Arab? Gimana sih? Bisa mengerti enggak? Paham ya? Makanya jangan percaya di YouTube itu. Jangan percaya di YouTube. YouTube, kalau Anda boleh nonton YouTube Truth ID, Rehoboth Surabaya, Exosia, dan Layar Teologi.
Ya Pak Rudi. Ini Pak Rudi datang dengan istri anak-anak ini, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Makanya saya sama Pak Rudi lagi mengerjakan proyek besar. Bagaimana monoteisme ini dihidupkan. Menjadi bukan cuma sekedar komunitas persekutuan, gereja, no. Ini harus menjadi kegerakan besar seperti mimpi Bapak Eras. Harus memberkati dunia ini. Amin. Amin. Maka saya sudah sharing sama Pak Rudi tentang infrastruktur monetisme. Bentar nggak Pak? Dan Pak Rudi lagi menggarap. Karena beliau kan ahli kalau namanya akademik, semua kasih beliau sudah. Semua literatur beliau mainkan sudah. Saya khotbah saja terus, amin. Amin. Loh karena saya lahir mulut duluan. Loh kita masing-masing dipakai sesuai karunia masing-masing, amin. Biar nyanyi mereka sudah yang suara bagus. Kalau saya kan hanya pas-pasan saja. Mem jangan ketawa Mem. Walaupun begini Mem pernah rekrut saya waktu di kampus dulu jadi choir Mem, walaupun gak jadi. Mem ini dosen saya. Ya. Jadi bayangkan dosen saya dulu puluhan tahun tapi masih muda begini terus. Dulunya wajahnya begini terus, nggak tua-tua ini. Tahu nggak kenapa nggak tua-tua Bu? Karena bergaul dengan mahasiswa. Nah di sini seimbang tuh. Ada orang tua, ada mahasiswa. Betul ya? Betul ya? Jadi hanya satu Allah, tidak boleh percaya tiga Allah. Amin. Setuju Bapak Ibu? Kita buka sekarang Yesaya pasal 45 ayat 5. Saya mau ngomong cepat boleh ya? Agak yang di belakang cepat, ayatnya banyak sekali nih. Ya. Kita mau clearkan dulu. Ketika kita belajar satu Allah, maka ini udah clear. Nggak mungkin ada dua firman, amin? Amin? Nggak mungkin ada dua tatanan, nggak mungkin. Nggak mungkin ada dua hukum, amin? Nggak mungkin ada dua kehendak, paham? Ini penting sekali nih, ya. Nah, mari kita baca. Kayaknya Pak Roy harus bantu pakai mic deh. Coba Pak Roy. Coba baca pelan-pelan. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku. Tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Jadi ini bukan kamilah Tuhan, betul? Akulah Tuhan. Berarti satu pribadi yang berbicara. Tidak bersama-sama berbicara, amin? Ingat. Tidak bersama-sama berfirman, betul? Jadi tidak ada tiga pribadi yang berfirman. Tidak ada juga pengertian kedua. Satu pribadi mewakili tiga. Tidak ada, betul? Amin? Oh Pak itu tersembunyi Pak. Allah Papa mewakili yang lain. Lu ngarang. Halo? Maka jangan banyak ngarang, kembali ke Alkitab, amin? Sekarang pindah ke Yesaya pasal 44 ayat 24. Anda lihat ini lebih dahsyat lagi nih. Lihat ini. Mereka bilang bahwa Yesus pencipta alam semesta, betul? No! Hanya satu pribadi Allah yang menciptakan alam semesta. Amin? Harus percaya itu. Lihat, coba baca Pak. Beginilah firman Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu. Yang membentuk engkau sejak dari kandungan. Akulah Tuhan yang menjadikan segala sesuatu. Yang seorang diri membentangkan langit. Ya. Yang menghamparkan bumi. Seorang diri. Amin. Seorang diri dari bahasa Ibrani levado. Paham? Berarti apa? Memang tidak ada yang mendampingi. Setuju? Ya. Halo? Jelas Pak? Ini harus paham betul ini. Terus? Yang menghamparkan bumi, siapakah yang mendampingi aku? Nggak ada yang mendampingi, jelas sekali, betul? Amin Bapak Ibu. Mau yang lebih jelas lagi? Mau kurang kuat? Yesaya pasal 43 ayat 10 sampai 11. Anda lihat ini. Ini lebih kuat sekali ya. Kalau sudah 3 ayat ini dari Yesaya saja sudah jelas. Anda tidak boleh ragukan lagi bahwa monoteisme ini benar, amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya. Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Yesaya 43 ayat 10. Ayat 10, 43 ayat 10. Iya. Soalnya kalimatnya asing gitu. Kamu inilah saksi-saksiku. Ya, kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebentar dulu. Anda lihat ayat ini. Allah berfirman bukan kepada kekosongan, setuju? Kepada Israel yang menjadi amin. Ada saksi, Pak. Paham ya? Bisa mengerti? Jelas ya? Terus. Sebelum aku tidak ada Allah ini, dibentuk. perhatikan ya. Sebelum aku gak ada Allah yang dibentuk. Amin. Amin. Paham Bapak Ibu? Dan berikutnya?
Dan sesudah aku Dan sesudah aku, tidak akan ada lagi. gak ada lagi Pak. Kok tiba-tiba di konsili Nikea 325 muncul Allah baru? Halo? Dengan hasil keputusan mereka bahwa Yesus adalah Allah sejati dari Allah sejati dan sehakikat dengan Allah, betul? Ayatnya di mana Pak? Anda sebutkan hasil keputusan konsili Nikea 325 itu yang ada ayat yang bisa cocok, yang punya data biblika dalam bahasa akademiknya. Nggak ada. Halo? Paham Bapak Ibu? Jadi jangan Anda percaya bahwa orang bilang Bapak R sesat itu sesat. Salah. Ini yang benar. Amin. 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 Kok aminnya kayaknya kurang yakin ya. Amin. Ini ayat yang saya baca Pak, bukan keputusan konsili. Bukan rumusan doktrin sinode. Halo. Tapi ayat Alkitab. Dan dalam bahasa teologi, ini adalah kalau kitab suci, ini yang benar ya. Dalam bahasa teologi, kalau namanya kitab suci itu norma normans. Pak Rudi pasti tahu itu. Artinya hakim tunggalnya kitab suci, amin. Bukan norma normata kitab suci. Bukan hasil konsili, jadi norma normans, no. Hasil konsili itu norma normata. Artinya, dia boleh tafsir apapun, tapi tidak boleh bertentangan dengan kitab suci sebagai hakim tunggal. Karena yang menilai harus Alkitab, bukan keputusan konsili yang menilai sebuah ajaran. Amin. 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 Kok kayaknya mukanya tegang sekali ini? Hah? Tegang sekali kelihatan ini. Oh enggak ya. Bagus. Masih bisa. Kita belum terbang terus ini Bapak Ibu. Ini masih 10.000 kaki Bapak Ibu. Kita akan naik ke 20.000 kaki lagi ini. Halo, siap Bapak Ibu? Jadi 3 ayat tadi, Yesaya dan 1 ulangan, Musa dan Yesaya. Kuat nggak? Tegas, kokoh bahwa hanya satu Allah. Amin. Kalau sudah satu Allah, berarti tidak mungkin satu pribadi menciptakan 2 firman. Amin. Setuju? Setuju? Pasti satu firman. Kita langsung bisa buktikan dulu. Apakah benar selama ini orang bilang firman itu Yesus? No. Yohanes pasal 14 ayat 24. Coba baca. Firman adalah ekspresi pikiran perasaan yang berasal dari Bapa, bukan pribadi independen. Amin. Bukan pribadi terpisah. Coba. Yohanes 14 ayat 24. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Sebentar. Di bagian ini masih firman Yesus, betul? Firman-Ku, betul? Tapi lihat penjelasannya, dengar baik-baik. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Tapi dari Bapa yang mengutus aku, amin. Yesus menerima firman dari Bapa. Saya punya materi tentang 10 hal yang diterima Yesus dari Bapa. Hidup Yesus pun dari Bapa, Yohanes 5 ayat 26, coba baca. Jangankan firman, hidup Yesus pun dari Bapa, betul? Betul Bapak Ibu? Baca, coba baca. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, Ya. demikian juga diberikannya kepada siapa? anak. Amin. Pak, di mana ayat yang bisa memperkuat ini? Kita minta konfirmasi dari Om Paulus dulu. Sekarang kita bergeser dulu ya. Coba. Dari Om Yohanes ke Om Paulus, ya. Coba. 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Bagaimana Paulus menasihati kepada jemaat di Korintus. Namun bagi kita hanya satu Allah. Daripadanya berasal, yaitu Bapa, daripadanya berasal segala sesuatu. Langsung Paulus definisikan apa arti Allah, betul? Allah artinya tidak menerima apapun dari siapapun, amin. Berarti apa? Dialah sumber segala sesuatu, amin. Amin. Jelas Bapak Ibu? Jelas ya? Coba baca bro. Anda lihat ini. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan dan yang karena Dia kita hidup. Amin. Satu Allah yaitu Bapa, satu Tuhan yaitu Yesus. Bapak Ibu nantikan, saya sedang mengcoaching satu anak sekolah minggu usia di Rehoboth Surabaya.
Mungkin dia berusia 9 tahun ya, pas 10 tahun. Pasti Bang Roy kenal, Timothy. Saya lagi melatih dia untuk berkhotbah, mengajarkan ajaran monoteisme. Bapak Ibu akan dengar dia. Saya sudah mulai latih dia. Serius. Di Siantar saya sudah latih. TK-nya geninya Pak Denny. Saya panggil semua anak-anak. Itu kan di gereja HKBP kita bikin Natal kemarin. Pinjam gereja HKBP. Karena kita tidak punya aula. Sedangkan sekolah Genio ini di Siantar baru 6 bulan. Ternyata puji Tuhan, yang jadi gembala HKBP itu orang tua siswa. 2 minggu baru pindah ke gereja itu, baru jadi gembala. Pas banget kan pinjem. Maka kita mulai, saya khotbah Natal di sana. Orang tua dan anak-anak. Tidak ada orang GSKI. Semua HKBP. Bahasanya dangadong hepeng semua. Asiroham odebata dihamijol ma perdosaon. Artinya apa itu? Kasihanilah kami orang berdosa ya. Benar nggak? Salah ya? Oh ini Batak ini bukan. Ini Batak KW7 ini. Batak bermasur aja ya. Waduh. Iya jadi saya panggil, ayo Pak Joni mau doain kamu ya. Ayo maju-maju. Semua maju anak sekolah minggu. Orang tua begini video. Saya bilang ikuti kata-kata Pak Joni. Hanya satu Allah, yaitu Bapa, dan satu Tuhan, yaitu Yesus. Ulang sampai mungkin 10 kali. Anda bayangkan itu. Ketika mereka mengenal Allah presisi, bukan 3, halo, 1. Maka pasti mereka mengenal dengan presisi siapa anak yang diutus. Amin. Tapi kalau anak diutus dijadikan setara Allah baru di Konsili Nikea, ayatnya di mana, Pak? No, tidak ada ayatnya. Betul? Paham Bapak Ibu? Paham? Paham Bapak Ibu? Tidak ada satu Allah, satu anak tunggal. Amin. Satu Mesias, satu penebus yang melaksanakan misi penebusan yang adalah milik Bapa. Amin. Amin Bapak Ibu. Jelas ya? Nah kalau Yesus pun menerima hidup dan firman dari Bapa, maka pasti kehendak yang Yesus kerjakan bukan kehendaknya sendiri. Pasti kehendak Bapa. Yohanes pasal 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Amin. Yohanes pasal 5 ayat 19 berkata, aku tidak bisa melakukan dari diriku sendiri. Amin. Amin. Gak bisa Pak. Anda tahu ayat-ayat ini. Yesus mau ngomong, anak tunggal pun terkunci dalam ruang pengadilan Allah. Amin. Karena semesta ini punya aturan tatanan. Ada hukum yang melekat dalam diri Allah dan tidak dapat dibatalkan oleh satu manusia pun. Amin. Yesus pun gemetar kalau dia melanggar. Halo. Maka dia pastikan dia presisi agar dia tidak menjadi korban Adam pertama. Amin. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tahu siapa Allah Tuhan rumah alam semesta. Semoga terkunci dalam ruang pengadilan Allah. Setiap detik pikiranmu, perbuatanmu semua dalam proses persidangan. Amin. Paham Bapak Ibu? Kita kan sudah ngerti yang begini. Nggak mungkin Anda main-main dengan hidupmu. Nggak mungkin Anda tunggu suci sebulan sekali. Seminggu sekali ketika ada perjuangan kudus. Nggak mungkin. Yesus anak tunggal Pak. Kita siapa? Dia sangat gemetar. Dia takut kali melanggar karena dia tahu ada contoh Hilal bin Sakar, Lucifer dan Adam. Betul? Ingat baik-baik, Lucifer jatuh bukan di tempat diskotik. Dia jatuh bukan di neraka, dia jatuh di surga. Halo, paham Bapak Ibu? Adam jatuh, dia bukan berada di taman mini Indonesia Indah, tapi Adam jatuh di Taman Eden yang dulunya tidak ada dosa. Betul? Jatuh, kedua, ketiga. Yudas bukan jatuh ketika melayani bersama Johnny Kilapong. Yudas jatuh melayani bersama Yesus Kristus Tuhan. Dia bendahara, maka hati-hati kalau Anda bendahara. Dia ring 1, hati-hati kalau Anda ring 1 dalam sebuah pelayanan. Tuntutanmu tinggi. Halo? Banyak ring 1 merusak gembalanya karena punya banyak kepentingan seperti Yudas.
maka orang yang ikut saya tidak mungkin bisa beli saya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Hanya orang-orang yang sudah selesai dengan dirinya yang bisa bersama-sama. Karena saya sudah pengen pulang kok. Serius. Tapi belum selesai pekerjaannya. Tapi kita tidak boleh minta, Tuhan umur sekian baru pulang. No, tidak perlu itu. Fokus saja kerjakan yang bisa kita kerjakan. Amin. Maksimal. Yesus tahu. Tidak ada ruangan di mana tidak dikunci dengan tatanan Allah dan hukum Allah. Amin. Gak ada bagian dalam alam semesta yang Anda bisa luput. Elon Musk mau lari ke Mars, tatanan Allah dari sana. Halo? Halo? Mau lari di planet mana, Pak? Tatanan Allah mengunci kita setiap saat. Tak ada ruang dan waktu yang lolos dari tatanan dan hukum Allah. Termasuk Yesus. Maka dia sungguh-sungguh berjuang. Taat, terus menerus fokus hanya melayani perasaan Bapa Yahweh. Amin. Amin. Maka Anda suami jangan Anda sembarangan perlakukan istrimu. Istri, karena Anda galak dominan, suami diam-diam aja gini-gini. Anda bilang, Anda apa-apa kok dia. Saya putusin sendiri gak apa-apa. Ingat, tatanan dan hukum Allah, dia menembus semua ruang dan waktu termasuk pikiran dan perasaanmu. Apalagi fakta perbuatan. Amin. Amin. Tak ada yang bisa tutup. Tak ada yang bisa bersembunyi di tatanan hukum Allah. Kosmos ini adalah ruang persidangan. Ruang pengadilan Allah. Amin. Kalau Anda sudah mengerti kebenaran ini, Anda tidak mungkin mencintai dunia ini. Anda pasti akan gemetar dan gentar. Hari Sabtu pagi. Hari Jumat malam. Iya, Hari Sabtu malam. Saya bangun jam 1. Saya langsung berdoa. Ada kalimat yang saya sampaikan kepada Bapak Yahweh. Saya kalau berdua dengan Bapak Yahweh dan Tuhan Yesus, saya cuma ngomong buka mata Bapak Ibu. Saya bilang, Bapak, ajar aku sebagaimana Engkau mengajar putra tunggalmu. Supaya aku hanya bisa melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh putra tunggalmu, Bapak. Aku takut salah dan aku takut mendukakan hati. Saya ngomong, Bapak Ibu. Jam 1 pagi. Nggak bisa tidur juga. Saya baru tidur kembali lagi jam 6 lewat. Jam 7 lewat. Bangun jam 8, langsung mandi siap-siap pelayanan. Saya menjadikan hadirat Allah sebagai rumah yang terindah dan terbaik di mana aku bisa berbicara dari hati ke hati dengan Bapa Yahweh. Tak ada tempat yang terbaik selain hadirat Tuhan. Banyak teolog, banyak orang suka belajar Alkitab, tapi mereka gagal membangun atmosfer hadirat Allah. Tidak ada rumah perlindungan bagi jiwa mereka. Karena bagi saya hadirat Allah adalah rumah perlindungan bagi jiwa saya. Tubuh kita butuh rumah perlindungan, betul? Tubuh ini harus ada rumah yang bisa menaungi, betul? Melindungi kita dari panas terik, betul? Betul? Nyamuk, dingin. Pertanyaan saya, sudahkah Anda bangun rumah perlindungan bagi roh dan jiwamu? Dan tidak ada yang lain, hanya hadirat Allah. Hidup yang terus mempertahankan kehidupan yang kudus dan suci. Pikiran perasaan yang suci dan kudus. Yang akan bisa membangun rumah kesucian, rumah kekudusan bagi roh dan jiwa kita. Sehingga kita terkunci dalam hadiratnya, terlindungi. Dan rumah hadirat Allah adalah rumah di mana kita bisa mendapatkan pengharapan. Amin. Orang yang sudah belajar begini, nah mungkin dia tidak memiliki habitat seperti Yesus, selalu pengen ada di hadirat Allah. Amin. Contoh misalnya, hanya Kau yang ku ingini, hanya Kau yang ku butuhkan. Engkau nafas hidup abadiku. Tiada kehidupan, tiada kehidupan
Tanpamu hanya Kau yang ku nantikan, hanya Kau yang ku rindukan, hanya Kau yang ku rindukan. kan ku teguh, Kan ku teguh air kehidupan, memberi hayat, memberi hayat sampai kekekalan. Engkau lebih dari jantungku, dari jantungku. Engkau lebih dari nyawaku, dari nyawaku. lebih berharga, amin, Lebih berharga dari segalanya. Amin. Elohim Yahweh, Bapakku Engkau puja. lebih, ya Engkau Allah, lebih dari jantungku. Engkau lebih, amin, dari nyawaku. lebih berharga, lebih berharga dari segala, amin. Elohim Yahweh, Bapakku puja. Saya mau tantang saudara, kalau mungkin sampai hari ini kita belum sampai kepada kesadaran bahwa yang kita butuhkan hanya Tuhan, kita harus bekerja lebih keras. Harus lebih keras. Karena tidak mungkin luput kondisi batin kita yang belum sampai menjadikan Tuhan satu-satunya kebutuhan. Pasti tidak luput dari tatanan Allah. Tidak luput dari hukum Allah. Amin. Gak bisa luput, Pak. Gak bisa. Saya menyiksa diri saya. Hal-hal dulu yang saya cintai tapi itu menghambat. Itu tidak berdosa. Tapi itu menghambat saya untuk meningkatkan kesucian saya. Saya hancurkan itu. Di mana saya hancurkan? Dalam hadirat Allah. Sebagaimana saya hancurkan kemarahan saya. Ketika orang fitnah saya, terima uang 5 miliar katanya. Dan banyak orang Jakarta percaya katanya. Di dalam khotbah di Surabaya, saya langsung tunjuk sama orang yang namanya disebut bahwa orang ini kasih saya 5 miliar. Benar gak Pak? Pak kasih sama saya 5 miliar? Enggak Pak Joni. Di depan banyak jemaat. Saya tunjuk langsung. Nggak boleh ada dusta di antara kita. Kalau Anda hamba Tuhan, saya kasih tahu. Indikator kesempurnaan dari perkataan. Dan semua kita pasti akan diadili. Bukan di sana nanti, itu pasti. Di sini pun kita diadili. Halo? Nuranimu pasti akan menuduh saudara, betul? Anda mungkin merdeka bahagia kalau Anda sering berbohong. Kalau Anda menemukan dalam dirimu ada kemunafikan, hancurkan, matikan itu. Karena kita nggak tahu kapan kita selesai. Apa arti munafik? Dari kata hipokrit, berdusta dalam kesadaran. Orang bisa menikmati perbuatan munafiknya. Ketika dia berdusta, dia bisa menikmati karena sudah terpola, terbiasa. Karena setiap kebiasaan, baik benar maupun salah, pasti menghasilkan hormon dos, hormon kebahagiaan. Paham Bapak Ibu? Maka saya hanya mau memastikan bahwa kebiasaan saya hanya melakukan kehendak Allah. Agar aku candu hanya kepada Allah. Aku hanya haus dan lapar akan Allah. Tidak untuk dunia ini. Amin. Tapi kalau kita belum haus dan lapar akan Tuhan, Anda pasti lebih haus dan lapar akan dunia ini. Pasti Pak, itu sudah hukumnya. Halo? Halo? Kita sedang berada di ruang persidangan, ruang pengadilan. Selalu. Kalau sudah begini Pak, kita gak mungkin sembarangan ngomong, amin. Amin. Kita gak mungkin sembarangan mengingini apapun. No, sudah gak ada lagi. Ada Pak, tapi kita langsung sadar, wah Tuhan ampuni meleset saya Tuhan, amin. Wah aku menyimpang Tuhan,
Saya sering pukul saya punya jidat itu kalau saya di kamar. Kenapa kau gagal, Joni? Saya siksa diri saya. Daripada saya dibakar di neraka. Halo, aku siksa diri saya sendiri. Traveling. Pengen. Desember tahun lalu saya batalkan pelayanan ke Amerika. Tiket PP sudah di tangan Bapak Ibu. Saya tanya, berapa hari saya pelayanan? Dari 3 minggu, ada kosong 9 hari Bapak Ibu. Aduh, stres saya kalau kosong. Saya paling marah kalau saya nganggur Bapak Ibu. Aduh, saya bilang, pastor boleh saya reschedule aja ya. Sudah pegang tiket di tangan saya. Oh begitu ya Pak John? Saya reschedule aja ya. Saya harus reschedule. Saya langsung refund ke Traveloka. Iya. Dulu suka sekali Bapak Ibu. Aduh, yang namanya mana ada orang Manado laki-laki yang tidak suka bajalang. Tahu bajalang? Bapontar, jalan-jalan, petualang, iya kan? Orang Manado itu, benar nggak Bu Rudi? Senang jalan-jalan kita, betul kan? Apalagi saya lahir mulut duluan. Pengen ketemu orang ngomong terus, daripada saya ngomong sama dinding kan? Gila kali. Nah, saya harus ngomong ketemu orang. Istri saya tahu waktu pacaran, saya dulu tinggal di Gading Gria Lestari Bapak Ibu, tahu? Tahu ya? Dulu saya tinggal di situ. Tetangga dengan Enrico dulu. Tapi Enrico yang mahal, kalau saya yang murah sekali Bu. Iya. Jadi, saya tinggal di situ. Waduh. Hampir tiap hari saya ke pasar Bapak Ibu. Tahu pasar situ kan? Tahu ya? Di belakang kan, belakang perumahan itu kan? Jalan. Jadi saya yang belanja. Iya. Wah, tukang jalan mau di pasarnya saya jalanin, apalagi kemana-mana ya kan. Iya, makanya saya dulu itu setahun bisa 3 kali, 4 kali bawa grup ke Holy Land Bapak Ibu. Pernah saya bawa grup ke Holy Land, ini mengerikan memang ini. Saya baru pulang misalnya malam ini saya pulang, malam ini saya pulang. Tengah malam saya langsung dari Jakarta ke Kupang, ngerti nggak? Naik Batik kayak sebentar malam nih. Batik jam 2 pagi kan. Sampai rumah jam 7:30, 8. Saya kembali ke Jakarta untuk naik Lion Air yang kalau tidak salah yang jam 5 sore. Jadi cuma sekitar 6 jam saya di rumah. Kenapa? Saya bawa grup lagi, ke Holy Land lagi. Makanya ketemu dengan penjaga di Israel, dalam hati dia mungkin, lu lagi. Dan saya tidak sakit, sehat saya. 12 hari aja bisa sakit, benar kan? Tapi saya bisa PP begitu Bapak Ibu. Tukang jalan saya. Wah ngeri Bapak Ibu. Tapi ketika saya mulai tahu, hidup gak lama. PR-ku masih banyak. Wah, kurikulum gak bisa selesai nih kurikulum saya ini. Saya harus potong. Ini gak perlu lagi. Ini gak perlu. Makanya kami ada grup WA, cuma 3 orang isinya. Nama grupnya 3 serangkai. Bayangkan mana ada nama grup, dalam satu grup cuma 3 orang Bu. Pendeta semua. Hampir 7 tahun sudah gak pernah bisa ketemu sama saya. Mereka mau, bro kapan ketemu bro? Panggilnya bro kan. Kapan? Aduh. Bahkan ternyata ada yang selamat ulang tahun sama saya gak tahu. Setelah itu saya, ya ampun dia. Ada yang ucapan selamat ulang tahun saya di grup itu, saya sudah kelewatan semua. Iya. Gak bisa ketemu, kenapa? Saya persempit peta dan perjalanan dan ruang lingkup kegiatan saya Bapak Ibu. Kalau dulu saya begini. Ini misalnya depan Tuhan ya. Begini nih, saya mulai atur seimbang, ngerti gak? Paham? Tapi sekarang, saya lebih banyak, saya rubah jadi kayak segitiga. Sampai pada waktu saya tua, sudah lebih banyak dengan Tuhan saja saya. Amin. 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 Saya bikin program serius. Saya punya program pulang ke rumah Bapak Ibu. Anda pasti bingung kan? Saya punya program dan saya serius mau pulang. Kemarin ada yang dengar khotbah saya di Surabaya. Saya serius Pak. Ini bukan baru sekarang saya khotbah begini. Dari sebelum COVID Pak. Sampai saya bilang gini, John, jangan khotbah begitu lagi dong. Anak-anak belum siap ya. Saya bilang kan saya mau pulang cepat kan. Sampai saya bilang, saya simulasi begini. Tuhan Yesus tanya begini di sorga. Tuhan Yesus bilang begini, malaikat di sini. Siapa yang ketua panitia penyambutan hamba saya dari NTT itu? Siapa ya? Yang rambut begini dong. Yang namanya Johnny Kilapong ya? Iya. Oh, saya Tuhan Yesus. Saya kayak orang gila gitu. Sudah siap belum? Sudah Tuhan. Yang mantap sambut dia ya.
Saya pengen sebelum saya mati, sebelum mataku tertutup, saya sudah mendapatkan satu label seperti Abraham. Ohev Adonai, kekasih Allah. Dan saya harus berjuang sungguh-sungguh Bapak Ibu. Tidak ada pencapaian prestasi iman, prestasi rohani yang lebih baik dari itu. Menjadi kekasih Tuhan, amin. 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 Dan saya pengen banyak bawa jiwa-jiwa. Saya tidak mau cuma tangan kanan saya yang bawa jiwa. Tangan kiri saya kosong, gak mau. Saya mau banyak, bawa banyak. Makanya Bapak Ibu sering nyanyi lagu ini. Dalam berat ku tampaki jalan terjal. Memang berat jalan ini Bapak Ibu. Bermandikan Peluh pedih pedih dan air mata. Kadang anganku melayang nun jauh di sana. Di mana kini engkau berada? Kini engkau berada. Memang gak ada jalan mudah Bapak Ibu. Tidak ada jalan mudah mengikut jejakmu, menyusuri lorong kejam via dolorosa, menggenggam tangan jiwa-jiwa Bapak Ibu, tangan-tangan kecil yang engkau titipkan sampai rumah Bapa. Katakan sama-sama. Sampai rumah Yes. Bapa nanti ku menghadap Rajaku. Ya Allah, Ku sampaikan telah usai ku tugasku. cium kakimu. Ku cium Ya Bapa, ya. kakimu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikkan hamba Sampai mencintai. rumah Bapa. Sampai rumah Ya, Bapa Bapa. nanti ku Pasti kami menghadap menghadap Rajaku. Ya Tuhan Yesus, Ku sampaikan kami akan telah laporkan usai sudah selesai tugas kami di bumi ini. Satu hari nanti Ku cium kakimu Ya Allah. Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikkan hamba mencintaimu. tidak ada penyesalan yang lebih tragis dari ketika dinilai oleh Allah dan kita tidak memenuhi takarannya. Gak ada. Kalau Anda menyesali sesuatu yang Anda lakukan selama di bumi ini, yang hanya berhubungan dengan, wah kebutuhan ini, fana ini, harusnya saya dapat ya. Kenapa saya gak dapat? Itu biasa penyesalan itu. Atau mungkin Anda menyesali karena Anda salah masuk jurusan. Bisa ngerti? Atau mungkin Anda menyesali karena Anda mungkin pernah membantu seseorang. Penyesalan yang paling tragis ketika seseorang memiliki kesempatan untuk berjuang menjadi serupa dengan Yesus, tapi dia mengabaikannya. Ketika kesempatan itu hilang, Anda tidak bisa minta tolong untuk kembali. Hari yang sama akan kembali, kesempatannya tidak akan kembali. Jangan menunda pertobatanmu, jangan tunda setiap komitmenmu untuk hidup suci. Jangan tunda perjuanganmu untuk hidup serupa dengan Yesus. Tidak akan ada kesempatan yang sama di setiap hari. Siksa dirimu, siksa Bapak Ibu. Nggak bisa. Dunia sekarang semakin jahat Bapak Ibu, paham? Ngeri sekali kejahatannya. Anda hidup dengan cara normal kekristenan, Anda tidak bisa mencapai serupa dengan Yesus. Saya kasih tahu, nggak bisa. Nggak bisa. Anda harus di atas orang-orang normal, orang Kristen normal. Bukan cuma ekstrim, super ekstrim. Amin. Maka di Surabaya saya bilang, pelayan, pengurus aktivis dilarang nonton bola. Dilarang nonton tinju. Dilarang nonton UFC. Dilarang main game. Nggak ada waktu lagi kita. Amin. Berani Bapak Ibu. Halo.
Halo? Anda habisi semua kesenangan-kesenangan dirimu sendiri. Tidak boleh ada bagian dalam diri kita yang Allah tidak bertakhta dan tidak menikmati. Amin. Amin. Semua ruangan pikiran, ruangan perasaanmu ketika diadili oleh Allah, Allah mendapati presisi sesuai kehendaknya. Amin. Tak ada yang bertentangan dengan tatanan dan hukum Allah. 2 minggu depan atau 3 minggu depan saya akan bahas. Kenapa pemberontakan Lucifer itu menggoncangkan? Halo? Apa yang dilanggar? Halo, bisa mengerti? Tahukah saudara bahwa hukum yang dilanggar bukan cuma di surga, seluruh kosmos pasang. Ketika orang berontak, dia mengubah tatanan yang dalam diri Allah. Dan orang ini adalah seolah-olah menggugat Allah. Nggak sempurna, nggak adil, bisa ngerti kan? Halo? Paham Bapak Ibu? Paham? Jadi kalau Anda berontak di suatu tempat, Anda mengubah tatanan kosmos ini. Halo, bisa ngerti? Paham? Paham Bapak Ibu? Ngerti Bapak Ibu? Wah, ngeri sekali kebenaran begini Bapak Ibu. Kita kalau mengerti, kita nggak sembarangan. Kita harus mengambil keputusan, harus sesuai dengan kehendak Allah. Harus perasaan Bapa yang dipuaskan, amin. 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 Agar kita harmoni dan selaras dengan Dia. Amin. Sampai rumah Bapak nanti tadi. Kalau sore aja. Mari bangkit bersama-sama Bapak. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku. Ku sampaikan telah usai tugasku. Ya Bapa, ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikan lebih sungguh lagi. hamba mencintai. Sampai rumah Bapa. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku. Ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu ya Bapa ya. Ya Tuhan Ku Yesus. cium kakimu Tuhan yang berlubang paku. Ya Tuhan Yesus. Ku bisikan Lebih sungguh lagi. mencintai. Sampai rumah Bapa. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku. Ku sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kakimu ya Tuhan. Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikan. Ku bisikan hamba mencintaimu. Coba buka mata semua Bapak Ibu. Sebelum kita pulang, kita harus selalu sadar bahwa kalau Yesus begitu takut melanggar kehendak Allah, bukan karena dia takut masalah hukuman, tapi yang paling parah bukan hukuman api neraka ketika terpisah dari Allah. Bisa mengerti? Paham? Anda harus sadar bahwa keterpisahan dari Allah adalah penyiksaan yang tak ada obatnya. Bukan api nerakanya, paham? Konsep api neraka itu agama. Bisa mengerti? Halo? Keterpisahan dari Allah itu paling menyeramkan. Maka Allah ketika menghukum Israel, Allah tidak berbicara selama 400 tahun. Bisa mengerti? Halo? Harus sadar. Kalau saya meleset dalam pikiran, Anda sedang berusaha untuk bertindak independen dari Allah. Dan itu benih dosa yang ada dalam Lucifer dan Adam. Bukan perbuatan dosa yang kita selesaikan lagi. Di level kita ini sudah gak begitu. Halo? Perjuangan kita di sini Pak. Amin. Di sini, di perasaan ini. Pikiran perasaanku harus Allah yang nikmati. Amin. 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 Kenapa Yesus menyadari bahwa tidak ada bagian dalam seluruh aktivitas
wilayah pelayanan Yesus yang dia luput dari tatanan dan hukum Allah. Bisa mengerti Bapak Ibu? Terkunci Pak, terkunci. Terkunci. Harusnya kita seperti itu, bisa ngerti nggak Bapak Ibu? Makin gentar ketika kita berpikir tentang Allah, gentar kita seharusnya Bapak Ibu. Dan tidak mungkin kita mengasihani diri lagi, betul? Pasti kita akan bakar dan buang semua kesenangan-kesenangan dunia. Pertanyaan saya adalah, masih adakah kita sisakan kesenangan-kesenangan pribadi yang hanya kita nikmati sendiri, Tuhan gak ada di sana? Adakah yang menjadi ketakutan kita hal yang berharga dan aku harus pegang terus ini? Bisa mengerti? Cek. Seharusnya seluruh pikiran perasaan kita, kehendak kita, ruangan pikiran perasaan kehendak hanya diisi, dipenuhi, dikuasai oleh kehendak Allah. Tapi tidak mungkin kehendak Allah memenuhi pikiran perasaan kehendak kita jika masih ada sesuatu yang kita masih tahan. Bagi anak muda ada hobi-hobi kebiasaan burukmu. Halo? Habitual sin yang menghambat. Betul? Stop sekarang. Ada para pendeta, para pelayan yang masih menikmati perselingkuhan dalam pikiran dengan wanita lain. Dia tidak berselingkuh secara fisik, tapi dia menikmati persetubuhan dalam pikiran dengan membayangkan wanita-wanita lain. Bisa mengerti? Halo? Anda pikir tidak najis? Anda pikir itu biasa? Halo? Halo? Ada orang-orang yang menikmati ketika dia benci kepada seseorang, betul? Dia menikmati sakit hatinya, betul? Paham? Ada orang-orang juga yang menikmati ketakutannya dan sulit dia melepaskan. Halo? Saya tidak tahu apa yang ada dalam diri saudara. Saya berikan waktu 1-2 menit, tutup mata semua. Singkat nyanyikan saja. Kita hanya pikirkan tentang Tuhan dan pekerjaannya, tidak boleh diri sendiri. Sebelum kami keluar dari tempat ini Bapak, Roh Kudus bakar kami, sadarkan kami. Bakar kami Bapak, Roh Kudus bakar kami, sadarkan kami. Ya Allah, sampai rumah Bapa, sampai rumah ya Bapa nanti ku menghadap Raja. ku sampaikan, ya telah usai tugasku. ku cium kakimu, Ku cium kakimu Tuhan yang berlubang paku. Ku bisikkan hamba mencintaimu. kita tidak bisa mencium kaki Tuhan kalau belum bisa menyelesaikan apa yang harus kita selesaikan selama di bumi ini. Sebelum kita meninggal dunia, selesaikan Bapak Ibu. Baru kita bisa mencium kaki Tuhan Yesus di sana nanti. Kalau enggak bisa Bapak Ibu. Lukas 9 ayat 23 berkata, barang siapa ingin mengikut aku, ia harus melepaskan apapun, menyangkal dirinya, dan mengikut aku. Semua tokoh Alkitab yang berjumpa dengan Allah, Elohim Yahweh, habis hidup mereka. Abraham, dia persembahkan apa yang paling dia anggap paling berharga. Apa yang kita anggap paling berharga? Serahkan Bapak Ibu. Serahkan, serahkan, serahkan. Supaya kita bisa membawa genggam jiwa-jiwa. Kalau kita belum serahkan masih egois, gak mungkin kita bisa pikirin jiwa-jiwa. Nggak mungkin Bapak Ibu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Masalah pasti ada. Jangan tertipu dengan persoalan-persoalan pribadi dan keluarga. Lawan dengan kesucian Bapak Ibu. Lawan dengan kekudusan. Mari angkat tanganmu dua-dua. Sampai rumah Bapa. Bayangkan. Sampai rumah. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Raja. Sungguh-sungguh ngomong sama Tuhan melalui lagu ini. Sampaikan telah usai tugas. Pastikan kita selesaikan pekerjaan kita yang Bapa percayakan. Cium kakimu Tuhan yang berlubang paku. Ku
bisikan, ku bisikan lebih sungguh lagi mencinta. sampai rumah Bapa. Sampai rumah Bapa nanti, Ya ku Bapa Yahweh dan menghadap Tuhan Yesus. Rajaku. Kami mau selesaikan apa yang harus kami selesaikan. Kami mau lepaskan apa yang harus kami lepaskan, Bapa. Ku cium Yes. kakimu Tuhan, Yang berubah Bapakku. Ku bisikan hamba bisikan, ku bisikan hamba mencintai. bisikan hamba. Ku bisikan hamba mencintaimu. Di akhir dari ibadah kami bersama-sama berdoa untuk Bapa rohani kami, Bapak Eras, yang masih dalam pemulihan, ya Allah. Dalam perkenanan-Mu dan mohon belas kasihan-Mu, hamba meminta belas kasihan Bapa. Jika Engkau berkehendak, aktifkan saraf bicara Bapak Eras. Aktifkan Bapa, sehingga hamba-Mu ini dapat menyampaikan suara kebenaran dengan pewahyuan yang baru untuk menyempurnakan gereja-Mu di akhir zaman. Berikan kesehatan, umur yang panjang pada Bapak Eras. Begitupun Ibu Eras, Ibu Soeharni. Berikan kesehatan, umur yang panjang, kesabaran, keteguhan hati, kekuatan. Begitupun Pastor Stephen, Pastor Michelle, dan ketiga anak mereka. Berkati di dalam kehendak Bapa Yahweh. Begitupun Pastor Stefani dan Pastor Joseph dan anak mereka. Aku berdoa biar anak-anak Bapak Eras terus ada dalam kehendak Bapa Yahweh. Mereka dengan komitmen yang tinggi melanjutkan ajaran dari Bapa mereka. Karena kami tahu ajaran ini sangat bernilai kekal Bapa. Tolong berkati bahkan banyak orang di seluruh dunia Bapa. Lindungi, jagai keluarga hamba-Mu ini bersama anak cucu dan mantu. Sehingga keluarga ini dapat terus ada dalam kehendak-Mu Bapa. Ya, hanya mengerjakan pekerjaan Bapa Yahweh saja. Bukan keinginan manusia. Bapa, Korpus Delicti Ministry telah dimulai pada hari ini. Di tempat ini. Engkau yang melanjutkan pelayanan ini. Bapa, berkati semua para pelayan-pelayan yang telah melayani. Semua orang yang telah mendukung, yang telah mengeluarkan uang untuk menyiapkan gedung ini. Yang telah mendukung untuk bisa melaksanakan ibadah perdana ini. Berkati semua Bapa. Berkati juga semua jemaat Tuhan yang sudah hadir di sini. Dan juga yang ada di rumah masing-masing mengikuti secara live streaming. Tuhan berkati. Pertemukan kami di waktu yang Tuhan tentukan. Terima kasih banyak Bapa. Bapak Ibu angkat tanganmu dua-dua. Arahkan hatimu kepada Bapa Yahweh. Dan terimalah berkat dan anugerah daripada Bapa Elohim Yahweh. Cinta kasih dan keteladanan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuntunan pertolongan, perlindungan, penyertaan, pendewasaan. Persekutuan yang sempurna dari Roh Kudus menyertai kita mulai malam ini. Sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Menjemput kita orang-orang saleh. Untuk pulang ke lebih baru memerintah bersama Tuhan Yesus Kristus. Di kerajaan surga sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin. Bila selama ini ku belum berkenan di hadapan-Mu, rencana-Mu Bapa, sampai sekarang ini aku belum menjadi seperti Yesus. Beriku kesempatan di sisa waktuku, Kau ubahkan
satu yang ku perlu, ku mohon padamu, sempurna seperti Bapa, serupa dengan Yesus teladanku. Betapa rinduku berkenan padamu,